Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Cipari, Bapak Nandang Prihatmoko, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 1 Cipari. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan Tata Usaha SMP Negeri 1 Cipari. Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara observasi pengelolaan kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipari, Jumat 1 Agustus 2025 dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Endang Sri Rezeki. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sohidun SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wa rahimna sayyidina wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah Jalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan alimin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yafi'in wa yukafi masita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa al-mustalim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir wa yassir. Yassir lana umrana umrat dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dengan mudah dan lapang dada. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesehatan dan kemudahan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan hari ini sebagai amal yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian refleksi program pengembangan kompetensi guru yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ciparu. Yang terhormat Bapak Nandang Prihatmoko, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan Seperti 1 Cipari, yang utama mari senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan anugerahnya kepada kita semua. Hari ini Jumat 1 Agustus 2025 kita dapat berjumpa kembali di lab IPA ini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak. Bapak Ibu, langsung saja kegiatan kita hari ini adalah observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Saya ingin menyampaikan presentasi mengenai refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Mohon Bapak Ibu nanti berkenan untuk mengikuti. Nanti juga sekaligus akan ada diskusi baik lisan maupun tulisan. Refleksi program pengembangan kompetensi guru. Next. Latar belakang program pengembangan kompetensi guru. Pemerintah menyadari pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru menjadi kunci utama pada proses pembelajaran di kelas sehingga peningkatan kompetensi menjadi prioritas utama. Program pengembangan kompetensi guru dirancang untuk membekali para guru dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Lanjut. Target perilaku kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu diharapkan melakukan beberapa kegiatan atau perilaku yang dapat dilihat, antara lain memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Lanjut. Perilaku yang dianjurkan yaitu terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. Mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Lanjut. Upaya untuk mempelajarinya antara lain diskusi dengan atasan, rekan guru dan warga sekolah. Kemudian mengikuti pelatihan atau workshop serta mempelajari buku, artikel terkait tentang program pengembangan kompetensi guru. Mempelajari pelatihan di PMM dengan topik program pengembangan kompetensi guru. Lanjut. Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses berpikir kembali atau mengevaluasi pengalaman, tindakan atau keputusan yang telah dilakukan. Dalam hal tugas kita Pak Guru di kelas, kita perlu merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan pada awal pembelajaran, kemudian inti pembelajaran dan akhir pembelajaran. Barangkali dilakukan apersepsi, absensi, mungkin ice breaking dan lain sebagainya, sampai dengan inti pembelajaran pada topik yang dimaksud dan akhir pembelajaran. Lanjut. Refleksi dapat membantu seseorang untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan diri. Yang kelima, membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Refleksi dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan pribadi.
Nah, kalau pengalaman kita tentu saja setelah melakukan pembelajaran, kita bisa saja merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi di kelas, baik secara pribadi maupun berkelompok sesuai dengan MGMP-nya. Semuanya bisa saling memberi masukan. Karena kalau kita hanya merefleksikan diri sendiri, versinya diri kita sendiri, mungkin kita tidak melihat apa yang orang lain lihat. Lanjut. Refleksi kompetensi adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengatur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lanjut. Ruang lingkup program pengembangan kompetensi guru. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Lanjut. Apa pengertian dari Bapak Ibu, ada yang tahu? Ada yang mau menuliskan atau menyampaikan pendapat barangkali? Apa pengertian dari kompetensi kepribadian? Bapak Ibu ada yang punya pendapat? Pak Sugeng silakan. Menurut Pak Sugeng, apa pengertian dari kompetensi kepribadian? Ya, terima kasih Pak mencoba menjawab ya. Untuk kompetensi kepribadian menurut saya itu berkaitan dengan sikap tingkah laku seorang guru, di mana seorang guru itu harus bisa menjadikan contoh yang baik bagi peserta didik dan masyarakat secara umum. Terima kasih. Terima kasih. Ya intinya Oke, terima kasih Pak Sugeng. Intinya bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, yang menarik, terutama untuk peserta didik, bisa menjadi panutan, contoh dari penampilan sampai akhlaknya. Begitu ya Pak Sugeng, ya kurang lebih. Berikutnya kompetensi pedagogik. Ada yang punya pendapat? Pak Imam silahkan. Sini. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ini Bapak Tejoka yang berpendapat. Saya mencoba untuk mengartikan kompetensi pedagogik. Sepengetahuan saya adalah kemampuan guru dalam pengelolaan kelas, baik dalam perencanaan dan evaluasi. Seperti itu Pak Prodi, agar kelasnya berjalan dengan efektif. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Menurut Pak Imam, kompetensi pedagogik artinya bagaimana seorang guru itu dapat menguasai kelas, begitu ya kurang lebih ya, menyampaikan materi, kedalaman materi yang dikuasai, begitu kurang lebih, mengelola kelas ya. Terima kasih. Berikutnya kompetensi sosial. Ada yang punya pendapat? Pak Lamin silakan. Baik Bapak Ibu, kompetensi sosial adalah suatu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan melakukan hubungan sosial secara positif. Begitu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Pak Lamin. Yang intinya adalah kompetensi sosial itu bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik, bersosialisasi dengan orang lain, dengan anak didik. Begitu ya Pak Ibu ya. Intinya gimana caranya agar kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Ya, yang terakhir kompetensi profesional. Ada yang punya pendapat? Bu Berisa silakan. Terima kasih Pak. Untuk kompetensi profesional untuk kompetensi profesional guru, pendapat saya ini terkait
terkait dengan pendalaman materi, kemudian kurikulum, metode pembelajaran, serta bagaimana guru dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. Jadi bagaimana guru tetap mengasah profesionalnya dalam hal mapelnya, kemudian pengetahuannya tentang kurikulum, tentang metode pembelajaran yang bisa digunakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mensa. Pertama intinya profesional itu bagaimana kita menjadi guru yang baik melalui pendidikan yang cukup. Tentu saja kita semuanya memang belum semuanya mendapat predikat profesional, tetapi secara kualitas pembelajaran harus tetap profesional. Gimana caranya agar kita bisa belajar terus menerus untuk memperbaiki kompetensi atau penguasaan materi. Oke, lanjut. Nah, kompetensi Anda perlu dikembangkan. Ini adalah screenshot dari kegiatan observasi kinerja kepala sekolah yang ada di PMM. Kalau Bapak Ibu mungkin tampilannya sedikit berbeda, karena kalau Bapak Ibu sebagai guru itu tampilannya adalah bagaimana Bapak Ibu berkegiatan. Kalau kepala sekolah ini tampilannya ini menilai Pak Guru Bu Guru yang ada di sekolahnya. Ada 6 area pengembangan, gunakan untuk mengisi pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja. Ada kepribadian, orientasi berpusat pada peserta didik, ada indikator 1.3, di situ ada tanda kuning perlu ditingkatkan dan seterusnya. Di sebelah kanan ini sosial, profesional, semuanya ada di datanya, di detailnya. Kalau kita klik sebetulnya juga bisa lebih terlihat secara lebih jelas begitu. Lanjut. Nah, refleksi kompetensi guru, Bapak Ibu kemarin dulu sudah pernah mengisi Google Form ya. Di sana sudah ada jawaban yang menurut versinya Bapak Ibu itu paling sesuai dengan situasi kondisi yang Bapak Ibu alami. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari platform raport pendidikan. Raport pendidikan ini kalau dilihat secara umum memang akreditasinya nilainya A. Kalau tidak salah itu dulu nilainya itu 92 atau 93 ya Bu ya. Berlaku sampai 23 Oktober 2028. Ringkasannya, dibandingkan tahun 2024, kemampuan literasi SMP Negeri 1 Cipari mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut. Nah, bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini? Kemampuan literasinya baik, persentase 97,78%. Kemampuan numerasi baik juga, persentasenya 93,33%. Kemudian karakternya baik, capaiannya tapi turun 7,12 dari tahun 2024. Lanjut. Nah, ada iklim keamanan satuan pendidikan ini juga baik, iklim kebinekaan juga baik, dan kualitas pembelajaran ini sedang. Capaiannya turun 5,24 dari tahun 2024. Nah, artinya dibandingkan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan kita di peringkat menengah atas 21-40% di Kabupaten Cilacap. Kemudian peringkat menengah atas secara nasional. Lanjut. Berikutnya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, ini juga nilainya sedang. Kemudian kepemimpinan instruksional itu baik, walaupun sebagian besar itu capaiannya turun dibandingkan tahun 2024. Lanjut.
Rekomendasi prioritas PBD SMP Negeri 1 Cipari tahun 2025. Nah, ini juga bisa kita lihat di sistem di aplikasi. Ada kualitas pembelajaran dan seterusnya. Lanjut. Ini adalah hasil pemantauan dan penilaian praktik kerja dan perilaku guru. Mungkin dari jauh nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, tapi saya yakin semuanya juga sudah mengisi di kinerja masing-masing atau di platform pengelolaan kinerja masing-masing. Berikutnya. Nah, ini adalah dokumentasi observasi kelas. Bapak Ibu ketika mengajar di kelas beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya juga pernah mengunjungi, memperhatikan dari awal pembelajaran sampai akhir, interaksi yang dilakukan oleh Pak Guru Bu Guru, sampai dengan refleksi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang sudah cukup baik. Ada Pak Carno, ada Bu Ferisa, ada Bu Toyima, Bu Retno, Pak Hendri, dan Bu Yaya. Itu sebagian teman-teman. Memang tidak semuanya terdokumentasikan semuanya, tapi tetap melaksanakan. Lanjut. Nah, ini kegiatannya juga sama, masih sama. Itu yang tengah Bu siapa ya? Bu Nikmah apa ya? Pak Dika. Terus yang kiri bawah itu Bu Pur ya. Lanjut. Nah, saya minta tolong nih, sampel saja ya, nggak semua ya. Ceritakan pengalaman mengajar Bapak Ibu guru di kelas dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Tentu saja ceritanya cerita singkat, jangan cerita terlalu panjang. Ini durasinya pendek. Begitu nggih? Ya mungkin 5 menit paling lama. Siapa yang mau cerita ini kira-kira? Bu Teti boleh? Oke, silakan Bu Teti. Mic-nya di mana ya? Minta tolong. Singkat saja ya Bu ya. Dari awal sampai akhir lah. Intinya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir gitu. Silakan Bu Teti. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Di sini saya akan mencoba menceritakan pengalaman mengajar saya dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Ini pengalaman Ini pengalaman mengajar saya di kelas 8. Sewaktu itu saya mengajar materi tentang usaha. Nah, di awal pembelajaran saya sampaikan dulu materi yang akan dipelajari sekaligus dengan tujuan pembelajarannya. Kenapa kita belajar tentang usaha begitu, dan apa manfaat dari belajar usaha ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid. Di antaranya adalah saya bertanya, sudah pernah mendengar tentang usaha belum gitu? Dan beberapa murid menjawab mereka mendengar usaha tetapi ternyata versi perekonomian, karena jawabannya iya, saya tahu usaha Bu karena ayah saya usahanya dagang buah di pasar begitu. Ada juga saya tahu Bu usaha karena saya sudah usaha menabung untuk membeli sepatu baru begitu. Nah, akhirnya dari situ saya kaitkan dengan pengertian usaha dalam IPA begitu. Kemudian selanjutnya setelah mereka mulai memahami apa itu yang dimaksud usaha dalam IPA, saya kembali memberikan kegiatan agar mereka lebih memahami sebetulnya usaha dalam IPA itu yang seperti apa. Akhirnya saya mengajak mereka untuk mendemonstrasikan. Ada beberapa siswa yang saya ajak sebagai relawan untuk maju ke depan. Mereka saya minta untuk mendorong kursi. Nah, di situ timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka jawab. Jadi ternyata usaha itu adalah adanya kerja atau gaya yang menyebabkan perpindahan. Nah, kemudian saya bandingkan
dibandingkan lagi bagaimana kalau misalnya kamu mendorong tembok, kan ada gaya dorongnya juga, tapi kan tidak terjadi perpindahan apakah termasuk usaha atau tidak. Nah, di situ terjadi diskusi-diskusi, akhirnya di situ saya arahkan agar murid-murid bisa menyimpulkan pengertian usaha dalam IPA. Nah, setelah kegiatan itu dilanjutkan dengan kegiatan bagaimana usaha itu kemudian dinyatakan dalam bentuk perhitungan, karena ada cara untuk menghitung besarnya suatu usaha. Nah, akhirnya mereka nanti latihan soal untuk mengerjakan soal hitungan menghitung besarnya suatu usaha yang terjadi pada suatu benda begitu. Setelah selesai mereka melakukan latihan soal, mengerjakan soal, saya ambil sampel beberapa murid untuk mengerjakan di depan, tapi ternyata tantangannya adalah tidak semua murid pandai berhitung. Walaupun ini hitungannya perkalian, masih banyak yang harus diperbaiki cara berhitungnya begitu. Sampai di akhir pembelajaran belum selesai mereka mengerjakan, dijadikan sebagai pekerjaan rumah, PR untuk di rumah. Nah, di akhir pembelajaran saya menyampaikan ke murid-murid kira-kira ada kendala tidak. Kebanyakan kendalanya adalah memang belum bisa menghitung secara matematisnya perhitungan perkalian begitu. Ya, kemudian akhirnya untuk latihan berhitung lagi di rumah diberikan PR begitu. Kemudian setelahnya kami akhiri dengan kegiatan penutup di kelas tersebut. Begitu Pak, kurang lebih kira-kira ini pengalaman mengajar saya di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, baik. Pengalamannya Bu Teti ya. Poin yang saya mau garis bawahi adalah ternyata sebagian dari anak-anak kita itu masih kesulitan menghitung matematik walaupun hitungan yang sederhana. Perkalian saja katakanlah belum hafal. Bagaimana mengerjakan soal yang kompleks kalau dasarnya juga belum menguasai. Gak apa-apa. Terima kasih Bu Teti sudah menceritakan pengalaman. Boleh saya minta satu lagi yang mau menceritakan pengalamannya? Pak Hendri barangkali. Boleh cerita Pak Hendri ya? Oke. Tepuk tangan dong untuk Pak Hendri. Silakan Pak Hendri. Sudah bunyi mungkin belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menambahkan dan menceritakan bagaimana pengalaman saya dalam mengajar. Kebetulan di kesempatan kali ini, ya, di tahun ajaran ini saya mengajar kelas 7 dari kelas B sampai F kalau tidak salah. Oke. Ya, singkat cerita, dalam pembelajaran tersebut, sebagaimana pembelajaran seperti biasa, diawali dengan kegiatan pendahuluan. Di situ ada salam, kemudian saya menanyakan keadaan peserta didik, dalam keadaan sehat atau sakit mungkin, kemudian juga absensi, kemudian juga ada pertanyaan pemantik, kemudian juga ada menanyakan materi sebelumnya, apakah sudah paham atau belum. Kemudian juga seringnya tidak lupa saya juga untuk membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, kemudian setelah kegiatan pendahuluan tersebut selesai, kemudian saya biasanya memasuki kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti tersebut memang ada sedikit beberapa kendala. Di antaranya adalah ketika sebuah kegiatan sudah berlangsung,
biasanya akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Biasanya ada 4 kelompok. Kemudian dalam kegiatan kelompok tersebut nanti akan diadakan kegiatan diskusi itu, Pak. Nah, dalam kelas 7 itu materi yang sekarang adalah tentang bilangan. Nah, ternyata dalam materi bilangan tersebut masih banyak sekali siswa yang belum paham, masih bingung. Nah, kadang saya itu berpikir itu ya, apakah ini memang anaknya agak kurang cerdas atau gimana gitu. Mohon maaf. Atau memang bawaan dari SD atau bagaimana itu. Karena yang namanya operasi hitung penjumlahan pengurangan itu kan sudah biasa gitu ya. Nah, di situ saya menyimpulkan apakah memang salah gurunya di SD atau mungkin memang bawaan dari si anaknya yang seperti itu. Kemudian dalam kegiatan diskusi tersebut, setelah saya memberikan materi melalui media-media seperti layar seperti ini, LCD, kemudian juga ada HP juga terkadang kalau memang diizinkan itu ada waktu. Nah, setelah saya memberikan materi, kemudian anak-anak itu saya berikan soal gitu, Pak. Saya berikan soal untuk dikerjakan. Nah, setelah berwaktu sekitar 2 menit itu sudah menyelesaikan soal. Beberapa di antaranya akan saya suruh untuk menyampaikan presentasinya. Setelah saya suruh untuk menyampaikan presentasi itu, memang ada beberapa anak yang sangat antusias, tapi juga ada anak yang kelihatannya minder gitu, Pak. Entah alasannya kenapa, tapi memang kalau saya lihat itu anak yang cukup istilahnya ya rajin dan berani itu memang mereka yang memiliki ranking terbaik di kelas itu. Nah, kalau yang lain saya kira mereka agak sedikit mungkin takut atau mungkin bagaimana gitu. Nah, kemudian itulah sedikit beberapa hal yang hambatan yang sering saya alami. Kemudian beberapa di antaranya yang sering saya sampaikan agar anak-anak tersebut paham atau berani dalam menyampaikan pendapatnya adalah dalam memahami bilangan tersebut ada beberapa cara. Selain menggunakan cara-cara yang digunakan di buku-buku dan LKS, juga saya menggunakan sebuah metode. Metode yang saya gunakan adalah pola. Jadi kalau dalam bilangan itu selain menggunakan cara yang sudah biasa diberikan, juga menggunakan pola-pola. Misalnya kalau tentang operasi pengurangan, di situ kan ada pola ya. Misalnya dari 3 kurangi 2 sama dengan 1, kemudian 2 kurangi 3 sama dengan min 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata itu cukup ada perubahan secara signifikan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya memang saya masih bingung gitu, Pak. Mungkin cara atau mungkin usaha apa yang harus dilakukan oleh saya agar anak-anak tersebut nanti bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Mungkin nanti dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari rekan-rekan master saya dari MTK bisa membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Pertanyaan yang sama pernah saya ajukan dulu juga kepada diri saya, juga kepada teman-teman, yang intinya adalah gimana anak-anak yang katakanlah belum hafal hitung-hitungan sederhana, gimana caranya bisa paham. Sederhananya adalah perkalian 1 sampai 10, bagaimana caranya agar anak-anak kita tuh hafal. Bagaimana kita tadi menjawab pertanyaannya Pak Hendri, hitung-hitungan sederhana nggak bisa. Nah, apakah masalahnya dari si anak itu sendiri? Apakah dari SD atau MI-nya kita tidak bisa menyalahkan? Ya, memang adanya seperti itu. Kita belum punya formula yang pasti bagaimana caranya agar anak-anak bisa belajar lebih keras lagi, agar bisa lebih mudah dalam memahami materi. Begitu Pak Hendri. Terima kasih. Satu lagi boleh saya minta tolong? Bu Nikmah, silakan.
Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nasihatul Hikmah dan sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di sini akan saya ceritakan sedikit tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Nah, seperti biasanya awal mulanya salam, ya. Salam pembuka. Tapi di sini saya menemukan sebuah penemuan atau percobaan, gitu. Biasanya kan guru yang masuk ke dalam kelas lalu salam. Nah, menurut saya guru pun butuh motivasi untuk mengajar. Akhirnya saya menyuruh anak-anak ketika guru masuk, baru aja masuk, ketua kelasnya suruh menyiapkan, langsung salam. Apabila di jam pertama itu langsung berdoa. Contoh, gurunya masuk dari pintu, ketua kelasnya langsung siap gerak di tempat duduk, siap gerak memberi salam. Nah, setelah itu berdoa mulai. Ternyata yang saya rasakan dari pembukaan yang diawali oleh siswa itu membuat guru itu akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Ternyata saya disambut ya oleh anak-anak. Ternyata anak-anak udah siap ya diajar oleh saya. Setidaknya seperti itu saya mencoba untuk menerapkan anak itu yang salam dulu. Dan mungkin itu untuk karakter bagusnya juga seperti itu. Siswa yang memberi salam dulu. Walaupun tadinya ruwet di banyak urusan, banyak pekerjaan di sekolah selain mengajar, ketika masuk kelas anak-anak semangat, itu pun akan membawa kita jadi semangat dalam mengajar gitu. Itu dalam salam. Terus kemudian tidak lupa, saya pun seperti biasa menanyakan kehadiran, begitu. Tapi sebelumnya biasa saya punya prinsip ketika di kelas kita udah asik dulu, anak-anak pun akan asik dalam belajar. Jadi di awal saya memberikan salam juga dengan mereka, dengan menyapa mereka dengan lagu. Contoh yang saya contohkan. Ini lagunya simple banget. Sebelum sampai ke speaking yang lainnya. Ini sering saya gunakan ketika di jam-jam terakhir setelah istirahat kedua. Contohnya begini. Halo, hai. Halo, how are you? Halo, I am fine. Itu anak-anak menjawab seperti itu. Dan nanti seperti itu pun akan diucapkan, dinyanyikan sebaliknya. Nanti anak yang akan mengucapkan halo ke saya dan saya yang akan menjawab. Kalau biasanya kalau yang biasa-biasa kan cuma good morning student gitu kan. Anak-anak paling jawab. Kalau kayak gitu terus kan anak bosan ya. Jadi saya ajak situ, terus nanti setelah dan saya tambahkan motivasi belajar dengan permainan-permainan dulu sampai mereka asik dulu. Setelah itu baru nanti saya akan masuk ke pembelajaran. Oke. Terus ini langsung ke titik permasalahan, Saya mencoba untuk membuat mereka asik belajar bahasa Inggris. Sampai kadang saya itu kelelahan dan haus. Tuh. Karena saya paham sekali bahasa Inggris itu ternyata tidak disukai. Gak bedanya dengan matematika kali ya. Malah kadang lebih suka ke matematiknya dari bahasa Inggrisnya. Kalau saya lebih suka bahasa Inggris daripada matematika. Iya Pak, waduh ada sesuatu ini. Karena memang enggak, saya selalu menerapkan ke anak-anak bahasa Inggris itu mengasihkan loh. Iya. Salah satu permasalahan saya kan mencoba gimana caranya anak-anak itu fokus
Kayak kemarin saya menyampaikan di kelas 8 tentang ability. Kayaknya sudah paham semua karena memang mudah. Menurut saya mudah. Tapi anak pun kesulitan ya. Nah, tapi menurut saya semuanya bisa. Saya tanya, paham? Ya, I understand. Oke, mereka udah pada paham. Tetapi di pertemuan hari berikutnya saya sedikit kecewa ya. Ternyata setelah saya coba lagi lupa. Ya, terutama itu anak laki-laki nggak tahu. Ada 8 anak yang ternyata belum paham. Kemarin kan sudah paham dan tidak mengerjakan PR. Akhirnya saya menanyakan dan saya kasih masukan bahwa PR itu dikerjakan di rumah itu untuk mengingat-ingat. Kalau kamu lupa dengan PR, kamu hanya fokus ke HP akhirnya, ya begini, lupa lagi. Akhirnya solusi saya agar mereka bisa mengingat kembali sebelum saya sampai ke materi berikutnya, karena materi berikutnya kan berkaitan juga dengan ability tersebut. Karena banyak, saya nggak mungkin akan menerangkan satu persatu. Akhirnya total sebaya teman-teman yang pintar suruh mengajari ke teman yang belum paham. Dan alhamdulillah walaupun tidak semuanya bisa, meminimkan anak-anak yang tidak bisa. Begitu. Itu permasalahan saya untuk di bahasa Inggris. Ternyata saya bangga sekali ketika mendengar anak, "Ibu kapan bahasa Inggris lagi?" Ya, ternyata pembelajaran menyenangkan itu sangat dibutuhkan. Ya. Kira-kira seperti itu pengalaman pembelajaran bahasa Inggris dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Dikasih apa? Berbagi cerita. Cukup 3 sampelnya ya Bapak Ibu ya. Baik, semua guru pasti punya pengalaman mengajar di kelas masing-masing dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Tetapi garis merahnya adalah setiap kegiatan pembelajaran itu ada 3 kegiatan utama yang harus ada. Pertama, kegiatan awal pembelajaran, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Kalau versinya Penjas, versi guru Penjas, pemanasan, inti, pendinginan. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bahasanya saya, pemanasan dan pendinginan itu durasinya kurang lebih 10% dari waktu jam pelajaran. Kemudian intinya 80%, itu kurang lebih gambarannya sekian angkanya. Tentu tidak plek-jiplek harus sekian 10% persis, enggak. Ada kadang-kadang waktu pemanasannya lebih lama. Kadang-kadang pemanasannya sebentar sudah cukup. Pemanasan intinya ada presensi, apersepsi, pemantik, trigger, kemudian mengingatkan kembali, menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Menarik perhatian anak-anak dari kegiatan umum ke kegiatan khusus. Kemudian kegiatan inti mengajarkan materi atau tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai, apa yang akan dipelajari, dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, dari yang mudah dulu kemudian menuju hal yang lebih sulit. Kemudian masalah kita bersama adalah mungkin kompetensi pengetahuan anak-anak kita memang dari SD-nya, mungkin dari memang anak tersebut memang kemampuannya terbatas. Ini adalah tugas Bapak Ibu sebagai pendidik. Bagaimana Bapak Ibu mendampingi setiap peserta didik atau setiap murid sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengatur, memanage kelas itu agar yang utama adalah anak itu senang belajar apapun materi yang Bapak Ibu berikan. Bagaimana bisa pinter kalau kepada Pak Guru, Bu Gurunya tidak dekat, apalagi materinya sulit. Bu Nikmah tadi nyampaikan, mungkin ada anak-anak yang lebih suka matematika daripada bahasa Inggris. Tapi sebaliknya, saya lebih suka bahasa Inggris daripada matematika.
Kalau ditanya Bu Wiwi, Bu Yaya, Pak Hendri, Pak Budiman pasti lebih seneng matematika. Itulah dunia mereka. Begitupun saya, Pak Sugeng, Pak Ibnu, Pak Imam. Kalau ditanya, saya lebih suka bermain bola di lapangan daripada harus mikir rumus Pitagoras. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu harus temukan di diri anak didik kita. Murid-murid kita itu pasti punya kesenangan atau passion sendiri-sendiri. Ada yang senang seni, ada yang senang eksak, ada yang senang akademik, ada yang senang non-akademik. Bapak Ibu tugasnya sangat mulia, tapi juga berat. Bagaimana menemukan potensi, minat, bakat yang ada di dalam diri murid-murid kita. Itulah tugas mulia dan beratnya Pak Guru, Bu Guru. Kemudian yang terakhir, kegiatan penutup. Biasakanlah merefleksikan apa yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan akhir. Apa yang sudah panjenengan berikan ke anak-anak. Apakah Bapak Ibu sudah memberikan materi sesuai dengan cakupan materi? Apakah sesuai dengan alur tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya apa? Apakah Bapak Ibu sudah mendampingi seluruh peserta didik, baik secara klasikal maupun personal, sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang belum dilakukan? Yang sudah dilakukan apakah masih bisa ditingkatkan? Kalau ada yang belum dilakukan barangkali lupa atau terlewat, itulah gunanya refleksi. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan refleksi. Nah, ini saya mau minta tolong Bapak Ibu boleh menceritakan tapi pakai tulisan ya, silakan. Ini barisan yang sebelah selatan untuk pertanyaan yang pertama. Apa tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Kemudian yang pertanyaan kedua, Bapak Ibu yang duduk di bangku sebelah barat. Pertanyaan yang berwarna hijau, Bapak Ibu yang berada di sebelah utara. Monggo saya beri waktu 2 menit Bapak Ibu nih. Silakan dituliskan. Versinya Bapak Ibu sendiri hanya menjawab 1 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu yang duduk di sebelah selatan. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu yang duduk di sebelah barat. Kemudian pertanyaan ketiga, Bapak Ibu yang berada di sebelah utara. Silakan Bapak Ibu, monggo. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban adalah benar. Jawaban versi Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman mengajar Bapak Ibu. Monggo. Bu Teti boleh bantu ya, terima kasih dibagikan. Dulu ya.
memberikan satu atau beberapa jawaban dari Bapak Ibu. Tidak perlu ragu-ragu untuk menuliskan jawaban Bapak Ibu, karena jawaban Bapak Ibu itu jawaban benar semuanya, tidak ada yang salah. Karena pengalaman setiap guru berbeda-beda. Silakan. Terima kasih Pak Burman. Iya. Siapa menyusul? Bu Teti. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sebelah utara belum? Monggo. Cukup? Silakan Bu Ani. Sebelah utara boleh Bu? Sebelah utara Bu? Sebelah utara boleh? Ya, sebelah utara boleh? Bruno, monggo silakan. Sebelah utara atas boleh? Oke. Sebelah utara lagi. Sebelah kirinya atas boleh. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ulas, tapi tidak semuanya ya, kita sampel saja. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, kita lihat salah satu jawaban di kertas kuning. Tantangan dan hambatan yang saya hadapi saat di kelas yaitu banyak siswa yang belum termotivasi untuk belajar, harus ekstra sabar menghadapi anak yang suka tertidur di kelas karena ternyata banyak yang suka begadang. Betul Bapak Ibu? Ini fenomena kids zaman now barangkali ya. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya adalah tidur cepat. Kenyataannya adalah masih banyak anak-anak kita yang tidurnya larut, tidak tidur cepat tapi tidur lambat. Ini salah satu tantangan untuk kita. Berikutnya adalah sampel lagi, tantangan dan hambatan di kertas P. Membangkitkan motivasi anak dalam pembelajaran. Banyak anak yang belum menguasai materi prasyarat, ya betul. Bagaimana membangkitkan motivasi belajar anak? Seperti kita ketahui bersama, anak-anak itu kadang-kadang kita tidak tahu situasi kondisinya di rumah. Mungkin dia tidur larut, ketika bangun agak kesiangan, kemudian belum sarapan, di jalan kesulitan naik angkot, atau mungkin ketinggalan angkot. Itu jadi masalah, katakanlah secara psikologis dia belum siap untuk belajar, masih adaptasi, pikirannya masih di jalan, tapi dia harus secara fisik dia harus belajar di kelas. Kemudian berikutnya
Pertanyaan kedua, bagaimana upaya atau langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Kita coba lihat. Contohnya adalah langkah-langkah yang kami lakukan dengan cara diskusi, kerja kelompok, mendengarkan cerita siswa dan diselesaikan dengan baik, kemudian menggunakan multimedia secara kolaboratif. Betul Bapak Ibu, salah satu cara, ada beberapa macam cara, ada diskusi, kemudian pakai media sosial juga memungkinkan. Tapi prinsip begini, kalau kita menggunakan media sosial atau multimedia atau apa, memang kita harus bisa memagari anak didik kita, murid kita agar menggunakan gadget dengan bijak. Mungkin googling atau mungkin browsing apapun yang berkaitan dengan materi pelajaran yang kita sampaikan. Apa yang dipelajari itu yang kita cari di internet, katakanlah begitu. Kemudian ada juga upaya yang dilakukan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, menggunakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Betul, yang menyenangkan itu harus anak-anak kalau sudah senang diajak kemana-mana senang. Oke, diarahkan kemana juga pasti mau. Ya prinsipnya harus senang dulu. Kalau nggak senang, apalagi sebel sama pak guru mungkin, sebel sama bu guru mungkin, apalagi materinya sulit, itu akan lebih susah. Bagaimana mendorong anak untuk motivasi belajarnya meningkat. Kemudian interaktif, betul. Kita harus bisa pandai-pandai dalam mengajak berinteraksi. Bagaimana agar terjadi diskusi atau tanya jawab sehingga kelas itu menjadi hidup. Jangan sampai kita hanya menggunakan satu metode mengajar saja. Metodenya apa? Ceramah saja dari awal sampai akhir. Anak akhirnya 10 menit pertama mungkin masih bisa fokus, tapi lebih dari itu anak-anak bisa saja ngantuk, itu seperti itu karena tidak ada interaksi. Nah, salah satu ciri-ciri kelas yang baik adalah bagaimana terjadi interaksi yang hidup, diskusi yang harmonis antara guru dengan para murid. Bagaimana caranya? Silakan dikomunikasikan, dikolaborasikan. Bapak Ibu bisa diskusi dengan teman sejawat, dengan guru MGMP di dalam sekolah, atau mungkin juga lintas mapel. Pasti ada tips dan trik yang bisa dilakukan di kelas-kelas Bapak Ibu. Karena kelas A, kelas B, dan kelas-kelas yang lain punya karakteristik yang berbeda-beda. Biasanya ya, kalau kelas A, kelas B, kelas C itu biasanya secara akademik mungkin lebih nggak tahu nih kok bisa. Biasanya ABC itu akademiknya bagus, tapi D, E, F, D, H dan lain sebagainya mungkin agak di bawahnya. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Biasanya itu kelas-kelas yang secara akademik anak-anaknya sudah nyantol, itu diberi arahan sedikit saja sudah jalan, sudah langsung. Tapi ada kelas lain juga yang sudah dipompa, sudah dimotivasi, sudah di ice breaking, sudah dispensa bolak-balik, tapi masih melempem. Ya semangatnya masih kurang begitu, kurang lebih. Tapi mungkin lain lagi kalau motivatornya Bu Nikmah ya, contohnya dari sudahnya. Tepuk tangan dong boleh sekali lagi, luar biasa. Ini bisa dari motivasi ya, inspirasi untuk teman-teman yang lain untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nikmah, menjadi inspirasi sepeda luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Terakhir tidak lanjut ya. Tindak lanjutnya antara lain mengikuti pelatihan teknologi, mengikuti MGMP barangkali ya, kemudian belajar dengan mentor, evaluasi diri, belajar dengan teman sejawat. Betul. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah tindak lanjutnya pengembangan diri ya, kita harus bisa mawas diri, merefleksikan kita kekurangannya di mana sih. Tapi kalau bahasa Jawa itu angel dan ditoke derek, betul tidak? Ya. Jadi kita memang nggak bisa melihat kekurangan diri kita. Dalam ditoke derek angel, tapi dalam komunitas sebenarnya tetap kabeh. Tapi kalau kita tidak. Nah, itulah fungsinya diskusi dengan teman sejawat.
mungkin komunikasi konsultasi dengan kepala sekolah atau pengawas atau siapapun yang Bapak Ibu percaya yang punya katakanlah kompetensi yang lebih tinggi, agar apa, sama-sama bisa memberikan masukan-masukan. Ini loh Bapak Ibu kurangnya seperti ini, lebih baik seperti ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti diklat webinar secara online. Itu saya yakin di Indonesia itu banyak guru-guru hebat yang memberikan materinya melalui online. Bapak Ibu juga bisa itu gunakan untuk meningkatkan kompetensi. Itu ya Bapak Ibu ya, refleksinya. Cukup, lanjut Mas Ibnu. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan ini di akhir pembelajaran. Ini untuk merefleksikan. Jadi versinya anak-anak bagaimana sih? Nah, pertanyaannya seperti apa? Bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Menyenangkan atau biasa saja? Jangan diberi pilihan satu lagi. Ataukah menjengkelkan? Jangan ya. Biasakan memberikan kalimat-kalimat positif. Begitu. Kalau anak diberi pilihan hanya kalimat-kalimat positif, dia akan pilih yang itu saja. Tapi kalau diberi pilihan yang kalimat negatif, katakanlah, nanti dia bisa memilih ke sana. Secara tidak langsung, gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke otak anak itu akan menstimulus otaknya. Itu kata psikolog. Gitu ya. Bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Menyenangkan atau biasa saja? Kalau menyenangkan bagian yang mana? Kalau biasa saja berarti ada yang perlu diberi treatmentnya kepada anak itu. Apa yang membuat anak itu menjadi senang? Kemudian berikutnya, pada bagian mana yang kalian sulit untuk memahaminya? Prinsip satu, jangan sampai bilang semuanya sulit. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Kalau bilang anak-anak bilang jawabannya adalah semuanya sulit. Nah, kalau semuanya sulit, apa yang mudah? Itu PR-nya lebih berat lagi untuk kita. Gitu. Kemudian hal baru apa yang kalian peroleh setelah belajar hari ini? Katakanlah kalau versinya penjas, oh berarti saya jadi tahu Pak caranya nyemes yang benar seperti apa. Bagaimana biar powernya tuh keluar semua. Mungkin ancang-ancangnya kurang jauh, mungkin tangannya kurang melecut dan sebagainya. Itu. Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini? Barangkali anak-anak bisa dimotivasi. Oh berarti setelah belajar di kelas, saya harus bisa meluangkan waktu untuk membaca lagi buku catatan yang tadi dilakukan pada saat pembelajaran. Atau mungkin sepulang sekolah, atau mungkin nanti malam belajar lagi, seperti itu. Apa yang akan kalian lakukan setelah pelajaran ini? Macam-macam ya, tergantung jawaban anak-anak ya. Mungkin melihat lagi, mungkin belajar soal dan lain sebagainya. Apa yang kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Saya belajar katakanlah persamaan kuadrat dan pertigasamaan kuadrat. A kuadrat sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat. Itu rumus apa Bu Wiwi ya? Luar biasa ya, Pancen ya. Bu Wiwi, Bu, bukan saya. Aku tahu apa-apa. Itu Pak Wamia itu, matematika. Pak Wiwi ngomong apa sih? Nanti dikat ya, tolong ya Bu ya. Padahal saya ngarang loh itu. Apa kesimpulan dari pembelajaran materi hari ini? Nah itu Bapak Ibu bisa menyimpulkan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Begitu. Inilah contoh-contoh pertanyaan refleksi untuk siswa. Bapak Ibu guru mapel semuanya bisa memvariasikan, tidak hanya ini. Ini adalah variasinya saja, contoh-contohnya saja. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat bisa mencari pertanyaan refleksi yang lainnya. Lanjut Pak Ibnu. Nah, refleksi program pengembangan kompetensi guru itu berdasarkan pada 4 hal utama, ya. Pengalaman. Oke, next. Refleksi program pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu, saya minta 1 orang boleh ya untuk memberikan katakanlah refleksi apa yang sudah kita laksanakan hari ini, dari pengalaman, pengerasaan, pembelajaran dan perubahan yang akan
Bapak Ibu berikan. Saya minta tolong sampel satu orang, boleh? Siapa yang kira-kira ya? Bu Retno boleh ya? Oke, silakan Bu Retno. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba untuk memberikan refleksi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengalaman ya Pak. Untuk pengalaman saya dalam pengembangan kompetensi guru itu tadi dari cerita teman-teman semua saya bisa mengambil pelajaran juga seperti yang sudah saya alami juga, bahwa yang namanya pengembangan kompetensi guru itu memang sangat diperlukan karena ini sangat menunjang kita sebagai guru, kita harus mengembangkan kompetensi kita. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, saya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah tentang kesulitan saya, bagaimana cara saya bisa mengembangkan kompetensi saya semakin meningkat. Saya berdiskusi dengan rekan-rekan, kemudian selain itu juga mengambil referensi dari media sosial, dari YouTube maupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada secara online. Kemudian untuk perasaan saya hari ini, saya termotivasi sekali Bapak. Saya merasa senang mengikuti kegiatan observasi pagi hari ini. Saya termotivasi dari pengalamannya Bu Teti, dari pengalamannya Pak Hendri juga, dan juga Bu Nikmah. Kemudian tadi juga Bapak sudah membacakan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman. Di situ juga ada solusi ketika tantangan itu dihadapi, dan saya mengambil dari situ juga sehingga perasaan saya hari ini bersemangat, termotivasi. Mudah-mudahan untuk kegiatan pembelajaran saya yang akan datang lebih meningkat, dan untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk pembelajaran hari ini, saya memang termotivasi untuk terutama untuk yang kelas 7 ini, mereka memang masih baru dan memang harus belajar dari hal yang dasar. Mereka harus diberi tahu mungkin dia ketika mereka dipanggil namanya, mereka misalnya harus memanggil dengan kata dalam seperti itu. Kemudian bagaimana sikap sopan santun anak juga bisa dilihat dari cara berbicara, dari sikap maupun dari cara berpakaian. Sehingga untuk pembelajaran yang saya dapatkan hari ini memang sungguh sangat luar biasa, motivasi saya sekali. Kemudian untuk perubahan yang akan saya lakukan dari yang mungkin kondisi kelas yang tadi anak-anak kurang termotivasi, sehingga bisa memotivasi anak. Karena ternyata yang membutuhkan motivasi itu ternyata bukan hanya anak-anak nih Bapak, kita sebagai guru juga ternyata membutuhkan motivasi. Misalnya ketika kita sedang merasa tidak enak badan, kita memaksakan masuk ke kelas, ketika melihat anak-anak itu bersemangat, itu kita juga akan bersemangat kembali. Sehingga ketika kita punya energi yang positif, kita juga bisa menerbangkan energi itu untuk orang lain, baik untuk siswa maupun untuk rekan-rekan kerja. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Retno. Baik Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama-sama bahwasanya kurang lebih ada 4 hal utama yang kita bisa ambil kesimpulan, yaitu ada berdasarkan pengalaman, perasaan, pembelajaran, perubahan. Intinya adalah ini merupakan pengalaman baru dengan belajar hal-hal baru juga. Perasaannya baik di dalam diri kita, juga untuk anak-anak, terutama ketika pada saat pembelajaran itu memang harus senang dulu. Senang dan tenang, nyaman. Kalau sudah senang, sudah tenang, sudah nyaman, itu mau menyampaikan materi apapun akan lebih mudah diterima. Kemudian pembelajaran interaktif, bagaimana kita mengajak anak-anak itu berdiskusi, bagaimana kelas itu hidup, bagaimana Bapak Ibu mendampingi secara klasikal maupun personal setiap anak yang butuh perhatian lebih daripada kita. Sebagian anak mungkin kompetensi secara akademiknya lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang sudah tinggi tadi mungkin diberi pemantik sedikit saja sudah nyambung, sudah lancar. Tetapi ada anak-anak yang memang harus kita perhatikan lebih dalam, harus kita beri pendampingan secara personal lebih mendalam, lebih intensif. Kemudian perubahan apa? Minimal
anak-anak itu termotivasi belajar lebih giat bersama Bapak Ibu. Syukur-syukur belajarnya itu, motivasinya berubahnya itu tidak hanya ketika ada Pak Guru-guru, tapi juga sendiri atau bersama teman-temannya. Jadi intinya bagaimana anak-anak bisa meningkat kemampuan prestasi akademik dan non-akademiknya. Bapak Ibu juga secara otomatis akan meningkatkan kompetensinya di dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah refleksi adalah cermin jiwa, memungkinkan kita untuk melihat diri sendiri dengan lebih jelas. Dengan refleksi kita dapat belajar dari kesalahan dan meningkatkan diri menjadi lebih baik. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita bisa melihat diri kita secara utuh, lebih utuh, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, tentu saja kita tidak bisa sendiri. Kita bisa minta tolong orang lain untuk melihat kekurangan kita, untuk kemudian kita perbaiki dan kita sempurnakan. Lanjut. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita selesai ya sesi kita hari ini. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian sudah berkenan meluangkan waktu, kemudian berinteraksi dengan saya, dengan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf di dalam penyampaian dari awal hingga akhir barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan, tindakan yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus